Karena otonomi daerah, rumah sakit daerah, puskesmas yang menentukan itu kepala daerah. Jadi siapa yang jadi tim sukses itu yang jadi kepala. Ini merusak pelayanan di puskesmas sekarang ini. Yang kedua, saya melihat pelayanan BPJS kita. Ini semua orang kadang-kadang kan menyalahkan BPJS pelayanan yang kurang. Tapi sebenarnya yang melayani itu kan dari orang kesehatan. Ini pengaruh dari Jamkesmas. Seolah-olah orang miskin ini tidak perlu dilayani dengan baik. Begitu juga BPJS dan sebagainya. Sehingga kita lihat masyarakat yang menggunakan BPJS ke rumah sakit itu seperti masyarakat nomor 2. Sekarang orang yang berduit itu ke luar negeri, Pak. Kurang dihargai, kurang dipercayai rumah sakit kita di Indonesia ini. Apa sebabnya? Terutama rumah sakit pemerintah. Sebabnya adalah karena pelayanan. Pelayanan yang berbelit-belit. Ya, kalau di rumah sakit pemerintah ini kan banyak harus administrasi yang disiapkan oleh petugas. Kalau enggak nanti jadi timuan. Sehingga orang sakit flu saja ke rumah sakit bisa 4-5 jam nunggu. Memang hari ini menurut saya ini rapat yang paling bagus ini. Yaitu untuk mereformasi ya, atau revolusi kesehatan ke depannya, terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas. Bapak yang saya hormati, saya hanya memberikan masukan karena pengalaman saya juga. Saya pernah pimpinan puskesmas 3 kali, direktur rumah sakit mulai dari kabupaten, provinsi, dan kota. Jadi tentu saya mengerti benar, apalagi saya juga dididik oleh Prof. Gufron dulu, waktu di UGM ya. Di puskesmas, kalau memang itu yang kita jadikan andalan untuk promotif preventif, harus dilakukan revolusi tenaga di puskesmas. Supaya yang benar-benar mengerti, yang benar-benar bisa melaksanakan tugas. Sebab kenapa? Sekarang ini banyak dokter yang jadi staf, perawat yang jadi kepala puskesmas, bidan yang jadi kepala puskesmas. Apa yang terjadi? Jelas dokter jadi tidak begitu serius jadinya karena diperintah. Sebab kita tahu di kesehatan itu dokter itu dianggap yang paling tinggi. Tapi kalau sempat bidan atau perawat yang memerintah, itu pasti tidak akan dilaksanakan. Ataupun dilaksanakan hanya sekadar apa. Kenapa ini terjadi? Karena otonomi daerah. Rumah sakit daerah, puskesmas yang menentukan itu kepala daerah. Jadi siapa yang jadi tim sukses itu yang jadi kepala. Ini merusak pelayanan di puskesmas sekarang ini saya lihat. Sekarang tenaga di puskesmas itu sudah sangat banyak. Tetapi hasilnya kurang memuaskan. Jadi oleh sebab itu mungkin perlu nanti diatur struktur puskesmas ini. Satu. Yang kedua, sekarang ini dokter umum itu sudah malas. Karena seolah-olah mereka ini sudah tidak berharga lagi di kesehatan.
Semuanya ingin jadi spesialis sekarang. Nah, kalau puskesmas pelayanan pertama nantinya kekurangan dokter umum, programnya Pak Menkes pasti tidak akan tercapai. Jadi oleh sebab itu perlu diperhatikan ini dokter umum ini. Mungkin untuk memimpin puskesmas yang lebih mengerti dan sebagainya, sehingga banyak juga minat untuk jadi dokter umum ini, terutama untuk daerah. Yang kedua, saya melihat pelayanan BPJS kita. Ini semua orang kadang-kadang kan menyalahkan BPJS pelayanan yang kurang. Tapi sebenarnya yang melayani itu kan dari orang kesehatan. Ini pengaruh dari Jamkesmas. Seolah-olah orang miskin ini tidak perlu dilayani dengan baik. Begitu juga BPJS dan sebagainya. Sehingga kita lihat masyarakat yang menggunakan BPJS ke rumah sakit itu seperti masyarakat nomor 2. Ini mungkin perlu diperhatikan ini. Bagaimana peserta BPJS itu tidak dibeda-bedakan dengan orang yang membayar sendiri. Yang ketiga, saya melihat tadi ruang rawatan atau perawatan standar. Mungkin perlu juga, sehingga tahun 2025 diharapkan seluruhnya sudah perawatan satu kelas, satu standar. Ini saya kurang paham ini, apakah seluruh rumah sakit ini hanya satu kelas. Tidak ada, kalau sekarang kan ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP dan VVIP. Sebab kalau satu kelas nanti kita perlu juga memikirkan rumah sakit swasta. Sebab kita yakin yang bisa melengkapi peralatan-peralatan canggih itu rumah sakit swasta. Jadi perlu juga dipertimbangkan memang apakah berlaku untuk seluruh rumah sakit nantinya kelas-kelas ini. Sebab kalau rumah sakit kita mundur, rumah sakit swasta kita mundur di Indonesia ini, tentu orang akan berbondong-bondong ke luar negeri berobat. Sekarang orang yang berduit itu ke luar negeri, Pak. Kurang dihargai, kurang dipercayai rumah sakit kita di Indonesia ini. Apa sebabnya? Terutama rumah sakit pemerintah. Sebabnya adalah karena pelayanan. Pelayanan yang berbelit-belit. Ya, kalau di rumah sakit pemerintah ini kan banyak harus administrasi yang disiapkan oleh petugas. Kalau enggak nanti jadi timuan. Sehingga orang sakit flu saja ke rumah sakit bisa 4-5 jam nunggu. 4-5 jam menunggunya. Jadi oleh itu mungkin perlu dianukan juga masalah administrasi ini, yang jangan yang memberatkan, yang berbelit-belit. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, pelayanan yang utama kita di Indonesia ini, saya pengalaman juga pergi berobat ke luar negeri, keluarga saya. Baru saya tahu kenapa orang suka berbondong-bondong ke luar negeri. Karena pelayanannya baik. Contohnya aja kita begitu sampai di rumah sakit, paling lamanya 5 menit tempat pendaftaran itu. Kita bisa langsung nunjuk dokternya. Tapi kalau kita umumnya kan untuk bisa ketemu dokter spesialis itu bisa nunggu berjam-jam, terutama di daerah. Karena dokter spesialisnya bukan praktek di sana aja. Ada 3 rumah sakit tempat prakteknya. Nah, sehingga masyarakat yang mau berobat itu marah, keluarganya marah, yang dimarahi orang yang tidak bersalah, yang dimarahinya perawat, karena kesalahan dokternya terlambat.
perawat lama-lama dimarahi juga tidak mau, akhirnya dia marah juga. Bapak kalau ingin cepat cari aja ke tempat lain. Nah, inilah dilema kita. Jadi oleh sebab itu mungkin perlu menjadi perhatian kita bagaimana pelayanan yang baik di rumah sakit, kemudian di puskesmas kalau benar-benar kita ingin mengembalikan, kalau menurut saya kembali ke fungsi awal puskesmas ini untuk promotif preventif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.